Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Lutfia dengan NIM 2623044. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar teori naratif. Teori naratif dalam konseling karir memandang individu sebagai pencerita yang aktif, membangun makna dari pengalaman hidup mereka, termasuk pengalaman karir mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya cerita dan narasi dalam membantu individu memahami identitas karir mereka, membuat keputusan karir, dan mengatasi tantangan karir. Tujuan umum konseling naratif adalah mengundang individu mendeskripsikan pengalamannya dengan bahasa yang baru dan segar. Lalu juga untuk membantu individu dalam meningkatkan kemampuan adaptasi karir dan mengatasi masalah karir dengan cara mengungkapkan cerita terkait dengan harga diri, kemampuan, hubungan, dan pekerjaan. Teori naratif dalam konseling karir berfokus pada cerita dan pengalaman individu untuk memahami dan mengelola pengembangan karir mereka. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada tes dan penilaian, teori naratif memandang individu sebagai ahli dalam cerita hidup mereka sendiri. Konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien untuk mengeksplorasi, membangun, dan merekonstruksi narasi karir mereka. Selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan karir yang mengikuti tahapan pendekatan naratif menurut Savickas secara umum terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama tahapan awal merupakan tahapan terjadinya kontrak kegiatan, dinamakan dengan tahap construction, yaitu konselor dan konseli mendeskripsikan kontrak, masalah, kebutuhan, dan harapan yang diinginkan dengan adanya pertemuan. Dalam tahap construction, konselor melakukan beberapa aktivitas yang terdiri dari bertanya kepada konseli bagaimana kehadirannya bisa bermanfaat bagi konseli, apa pentingnya pertemuan yang diadakan, menjelaskan format pertemuan, jumlah pertemuan yang akan dilaksanakan, mengidentifikasi topik dan isu yang akan dibahas dalam pertemuan, dan membuat persetujuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan. Kedua yaitu tahap pertengahan, merupakan tahap mengeksplorasi cerita. Tugas yang perlu diselesaikan dalam tahap ini adalah membuat ruang yang memungkinkan konselor dapat berbagi cerita, dalam arti dapat mencapai apa yang diharapkan dalam pertemuan bimbingan. Dalam tahapan ini bisa menggunakan berbagai macam teknik dan pertanyaan yang dapat menggali cerita dan membantu konseli untuk memperoleh tujuannya. Ketiga yaitu tahap terakhir atau follow up, merupakan tahapan untuk merefleksikan ketercapaian tujuan kegiatan bimbingan dengan cara mengidentifikasi aktivitas yang akan dilakukan setelah mengikuti bimbingan dan mendiskusikan tahapan yang perlu dilaksanakan serta menanyakan kepada konseli manfaat apa yang telah diperoleh dengan aktivitas bimbingan yang diikuti. Lalu, menurut Goncalves dan dalam McLeod menjelaskan konseling dengan menggunakan pendekatan naratif melewati 5 tahapan, yaitu pertama tahap 1, recalling naratif. Identifikasi ingatan klien tentang peristiwa hidup yang penting dengan menggunakan latihan, visualisasi terbimbing untuk memfasilitasi ingatan. Kedua itu tahap 2, objectifying naratif, yaitu mengisahkan kembali cerita penting dengan cara membuat klien menyatu dengan teks, misalnya dengan jalan memberi perhatian yang lebih besar kepada sinyal sensoris seperti visual, pendengaran, penciuman, peraba, perasa, mengoleksi artikel dan artefak, misalnya fotografi, musik, surat yang akan mengobjektifkan cerita tersebut lebih jauh lagi dengan mendefinisikan rujukan eksternalnya. Tahap 3 yaitu subjectifying naratif. Tahap ini adalah untuk meningkatkan kesadaran klien terhadap pengalaman mendalam terhadap suatu cerita. Tahap 4 yaitu metaphorizing naratif, yaitu mengumpulkan asosiasi metaphorizing dari cerita atau kisah klien. Tahap 5 yaitu projecting naratif. Klien diberi kesempatan mempraktikkan atau memikirkan asosiasi alternatif yang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam sesi konseling dan kehidupan sehari-hari.
B yaitu karakteristik teori naratif. Karakteristik teori naratif dalam konseling karir meliputi beberapa aspek yang memungkinkan konselor dan klien berinteraksi secara lebih efektif. Pertama yaitu adanya plot. Plot adalah alur cerita yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam karir seseorang. Plot ini mencakup elemen-elemen seperti awal, pertengahan, dan akhir karir, serta konflik atau tantangan yang dihadapi dan resolusinya. Plot karir ini membantu orang untuk membuat makna dan memahami pengalaman karir mereka. Kedua yaitu adanya setting. Setting mengacu pada latar belakang atau konteks di mana cerita karir berkembang. Setting ini bisa mencakup faktor-faktor seperti organisasi, tempat seseorang bekerja, industri atau sektor di mana mereka berkarir, dan faktor sosial, budaya, atau ekonomi yang mempengaruhi perjalanan karir seseorang. Ketiga yaitu adanya tokoh atau tematik. Tokoh atau tematik mengacu pada karakter atau motif utama dalam cerita karir seseorang. Ini mencakup individu-individu yang terlibat dalam cerita, serta nilai-nilai, tujuan, dan motivasi yang mendorong perjalanan karir seseorang. Pemahaman mengenai karakter dan tematik ini membantu menganalisis dinamika dan perubahan yang terjadi dalam cerita karir seseorang. Keempat yaitu adanya narator. Narator adalah suara yang menceritakan cerita karir seseorang. Narator bisa menjadi individu yang menceritakan cerita mereka sendiri atau orang lain yang mengamati atau menyampaikan perspektif tentang karir seseorang. Narator ini membantu mempengaruhi cara kita memahami dan menginterpretasikan cerita dan pengalaman karir seseorang. Kelima yaitu adanya pesan. Pesan adalah makna atau pelajaran yang dapat ditarik dari cerita karir seseorang. Pesan ini bisa berhubungan dengan tema-tema seperti pertumbuhan pribadi dan profesional, keberhasilan atau kegagalan, perubahan, atau nilai-nilai etika dalam karir. Memahami pesan ini membantu seseorang untuk belajar dari pengalaman karir seseorang dan mengaplikasikan wawasan tersebut dalam konteks mereka sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ali Usman Matonda, NIM 262337 dari BKB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan teori naratif. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa klien sendiri. Teori naratif menggunakan bahasa klien sendiri sehingga konselor tidak tergantung pada referensi norma yang keragaman pelayanan manusia. Yang kedua, mengembangkan adaptasi klien karir. Model konseling karir naratif memungkinkan konselor dan klien untuk menjadi kreatif di dalam dunia yang terus berubah. Yang ketiga, mengurangkan kebimbangan karir. Riwayat hidup catatan harian dan karir dapat berhasil dalam mengurangi kelebihan karir partisipan. Yang keempat yaitu membangun kemampuan yang reguler dalam diri. Reguler diri menjelaskan individu dapat mengetahui perilaku untuk memantau standar pribadi dan mengembangkan keterampilan. Yang kelima yaitu menggunakan strategi produktif. Strategi produktif ini digunakan untuk mencapai tujuan baru yang lebih tinggi, mengatasi konflik antara impulsi jangka pendek dan jangka panjang. B. Kelemahan. Keberanian cerita bersifat subjektif dan digunakan oleh sudut pandang individu. Teori naratif yang kedua, yaitu teori naratif dapat terlalu fokus pada pengembangan masa lalu. Yang ketiga, dibandingkan dengan pendekatan konseling karir lain. Yang keempat yaitu menerapkan teori naratif dalam konseling karir membutuhkan pelatihan dan keterampilan khusus bagi konselor. Yang kelima, membangun narasi karir
yang bermakna membutuhkan waktu dan komitmen dari kedua pihak. Yang keenam, fokus pada cerita. Fokus pada cerita dan penggunaan pribadi dapat memicu stigma atau berangsak terhadap individu dengan latar belakang atau pengalaman tersebut. Konselor perlu berhati-hati dalam menciptakan ruangan yang aman dan sportif. Penerapan dalam pelayanan konseling di sekolah dan luar sekolah dalam bentuk program. Program di sekolah yaitu lokarya pengembangan narasi karir. Yang kedua, konseling karir individual. Yang ketiga, kelompok dukungan karir. Yang keempat, program bimbingan karir berbasis. Program di luar sekolah. Pusat pengembangan karir. Yang kedua yaitu konseling karir online. Yang ketiga, program mentoris karir. Yang kelima adalah lokarya pengembangan karir.